Raisa. Friend. Soalnya aku 30 gram nih biasanya. Beda. Ya. Itu aja kan tempat vlog ini. Sak, live kan 10 gram kali. Biasanya aku. Loh, gak deh. Sak, lalu kan yang aku lihat lah. Iya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya. Apalagi sakit COVID ya. Jadi COVID ternyata sudah mulai merangkak naik gitu ya. Di ICU sudah cukup padat di beberapa rumah sakit. Ya, maka ini menjadi penanda harus ya lebih waspada ya. Ya mudah-mudahan tidak mengena kita gitu ya. Tapi juga jangan saudara-saudara kita kena juga ya. Karena yang terkena kebanyakan adalah penyandang komorbid ya. Oke, hari ini yang terakhir ya berarti pertemuannya ya. Untuk absen-absen udah beres ya. Kalau masih saya punya utang nanti saya ditagih ya. Misalnya utang absen ya. Oke, untuk yang terakhir topiknya terkait dengan program keamanan pangan termasuk kita lihat di dunia lain itu ya. Yang hadir berapa orang? Seharusnya berapa? Seharusnya berapa? Oh, kebalik nanti. Oh gitu ya. Anu jamaah ya. Ya dan tidak apa-apa yang penting bisa didengar ya. Ya karena ini kuliah pengganti ya yang mau absen ya silahkan lah gitu ya. Kecuali kalau terjadwal ya baru saya ketati karena ini di luar jadwal ya silahkan berabsen sesuai dengan kejujurannya gitu aja ya. Ya. Geser dan serven ya. Udah kelihatan? Oke. Ya, kita diskusikan ya terkait dengan program keamanan pangan ya di Indonesia dan juga di negara lain ya. Terkait dengan food safety ya sebenarnya permasalahannya juga hampir-hampir sama ya. Apalagi kalau terkait dengan industri kecil atau juga pada populasi kota yang padat itu hampir-hampir sama ya. Bahkan termasuk di negara maju pun ya seperti Amerika juga mengalami hal-hal yang sama gitu ya. Jadi kita nggak perlu terlalu minder ya terkait dengan negara lain ya. Bukan berarti negara kita itu jorok banget gitu. Di negara lain juga banyak yang jorok gitu loh. Karena yang kita kunjungi kan biasanya tempat wisata ya. Nah, kita tidak melihat lingkungan kondisi yang sebenarnya ya. Mungkin pernah lihat di tayangan YouTube ya, bahwa di satu sisi Amerika yang merupakan daerah pusatnya narkoba gitu kan. Nah, begitu prihatinnya ya.
ya, termasuk di dalamnya terkait dengan food safety-nya di situ. Ya, ini menunjukkan bahwa ya hampir-hampir samalah kondisi termasuk gangguan-gangguan terkait dengan food safety ya. Nah, untuk mempersempit bahasan ya, kita akan lebih fokuskan kepada uh, problem migran ya, di mana sesuai dengan spek keunggulan prodi kita ini lebih banyak fokus nantinya ke arah gizi urban ya. Nah, tentunya hal itu terkait dengan masyarakat urban yang di dalamnya aktivitas utamanya adalah migrasi ya. Adanya migrasi tentunya juga memberikan efek terhadap selain food security ya, itu juga food safety ya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa di mana ada kehidupan, di mana ada keramaian, itu selalu juga diikuti dengan berdatangan ya penjual atau penjajah makanan. Ya. Fenomena itu nampak sekali di daerah urban ya. Ya, di kota besar manapun fenomena itu hampir sama ya. Ya karena intinya setiap saat orang itu butuh makan kan begitu dimanapun berada. Nah, ketika di lingkungan padat ya orang juga butuh makan gitu ya. Dengan kondisi yang ada seperti itu ya. Kemudian adanya aktivitas ekonomi ya, seperti misalnya mall ya, itu selalu dikelilingi oleh food street gitu kan. Karena apa? Tidak semua pekerja yang di dalam mall itu mampu membeli makanan di dalam mall ya. Kalau harus membeli makan dalam mall mungkin pulang nggak bawa gaji ya. Nah, gajinya habis untuk membeli makanan. Makanya tumbuh ya. Sebenarnya ya ada hukum alami gitu kan. Ada konsumen, ada produsen di situ ya. Ada penjual, ada pembeli. Nah, ini hukum alami, hukum ekonomi gitu kan. Dan itu nampak di negara kita ini juga sangat jelas. Ya termasuk di mana di situ ada university, nah, ya kan? Mesti banyak mahasiswa yang kos dan sebagainya, pasti juga akan dikerubuti dengan banyak penjajah makanan. Ya, ya kalau semua harus delivery, ya bangkrut gitu kan. Apalagi sekarang ini, misalnya ongkos deliverynya kelihatan mahal gitu ya, ya terasa kalau untuk satu orang. Tapi kalau untuk berjamaah mungkin lebih efisien kan begitu. Ya. Nah, kita bisa lihat sebenarnya kemiripan-kemiripan di berbagai kota ya ini menjadi ikon ya, terutama kota-kota yang padat itu adalah street food ya. Nah, street food itu juga bisa menjadi masalah, satu sisi juga bisa menjadi sumber potensi ya, potensi pendapatan, potensi daya tarik gitu. Jika dikemas dalam konsep wisata ya. Ya contohnya seperti di Indonesia ini akan kaya sekali makan makanan kolonial tradisional ya. Ini juga bisa menjadi pengundang orang untuk datang ya. Makanya apa tamu-tamu buli-buli itu kalau diajak ke Indonesia ya itu ya suka untuk makan makanan tradisional. Nah, tapi catatannya adalah safety yang harus diperhatikan ya. Karena rata-rata ambang batas safety-nya mereka lebih rendah ya dibanding dengan kita ini ya. Nah, kita biasa mengkonsumsi yang agak jorok-jorok gitu kan, sehingga tubuh kita menyesuaikan adaptasi ya. Sehingga kita kemasukan E. coli gitu kan, masih di bawah ambang kita tidak masalah gitu ya. Tapi kalau buli-buli itu yang sangat rendah ambangnya itu kemasukan dikit aja sudah kena gitu. Nah, ini contoh juga center-center makanan ya di street food di negara-negara yang lain ini juga ya polanya hampir sama pola-polanya ya cuma kadang mereka lebih tertata lebih rapi ya itu yang menjadi pembeda ya. Ini contoh misalnya seperti makanan di Korea misalnya kan
kemudian makanan di India, ya. Nah, ini kan seperti toko Padang jalan gitu, ya. Nah, toko Padang jalan. Jadi dalam konteksnya open ya, terbuka ya. Ya, ini campur dengan vitamin D-nya itu seberapa gitu kan. Setiap kali ada mobil lewat ya, vitamin D-nya itu numpang ya. Nah, vitamin debu maksudnya ya. Ini ciri khas dari street food itu selalu terbuka ya. Makanya jualannya agak sore-sore gitu kan. Nah, sore menjelang malam itu enggak terlalu kelihatan gitu. Jika agak kena debu dan sebagainya gitu kan. Ya dengan rasa yang enak itu ketakutan itu menjadi hilang gitu kan. Nah, baru terasa nanti ketika pulang kan gitu. Ya. Ini bisa di download ini nantinya ya. Lebih banyak eh, Monday.com is the ideal platform for any organization that is looking to itu belum terlihat harga. Sorry. Saya stop screen dulu ya. Oh, ini tampilannya belum. Sudah terlihat? अभी डालते हाँ डाल हाँ अभी देखा ना
बना पपीता के बदले पानी कलिंगड़ भी चाहिए। कलिंगड़ क्या वाटरमेलन दे दूं? जब पाइनएप्पल ही बोल रहा हूँ, पाइनएप्पल काट दिया। अच्छा ककड़ी के बदले स्टिक्स के बदले पपीता के बदले वो कम कर दे वाटरमेलन की शायद और कम हुआ तो बहुत ज़्यादा कम हुआ। पानी को ज़्यादा खाने में इंटरेस्टेड हूँ। China Home Life will come back to Indonesia in this May. Register now for free tickets to meet premium Chinese manufacturers. China निकाल के किस में रखेगा? प्लेट में रखिए। प्लेट थोड़ा अपना नज़दीक रख लिया ना। खराब तो नहीं होने दूंगा, खराब तो नहीं होने, प्लेट में रखने जा रहा हूँ। यार फोटो के चक्कर में वो साइन का टाइम नहीं कर रहा। खाओ बबुआ, खाना खाया था क्या बात है? चावल दाल हो गया हमरा लालच लग रही है। ये कैमरे में खा रहे हैं और हमको पेट में भूख लगी है।
खेले छोटे Hi, this is me after 3 months learning English breaking. I'm so excited. My English skills have improved a lot. I can't wait to share with you guys my English learning method. I have to swear that this course is really, really magical. Ya, udah kelihatan kembali? Sudah? Oke, ya. Jadi itu hanya sebagai contoh ya tentang keanekaragaman street food ya. Dan di beberapa negara memiliki peran yang sangat penting ya. Satu sisi untuk support food security, tapi satu sisi terkadang memberikan permasalahan food safety ya. Dari food safety, nah, kadang ada masalah terkait dengan food security ya. Jadi kita bisa lihat bahwa WHO ya. Jadi WHO dalam hal ini sangat concern ya terhadap food safety ya, karena beberapa tahun yang lalu pada saat Hari Kesehatan Dunia itu menjadi suatu topik ya untuk diangkat sebagai masalah secara global ya. Kalau isu-isu terkait dengan keamanan pangan mungkin sudah cukup sering ya, tapi yang terkait dengan apa? Terkait dengan food safety ya, ini terkadang masih beberapa topik yang pernah disampaikan ya untuk diangkat secara global, tapi biasanya pada bagian daripada keamanan, bukan keamanan secara holistik ya. Tapi dengan berbagai kasus yang ada, terutama di negara-negara berkembang, ini memunculkan strategi ya dari WHO untuk bagaimana meningkatkan ya jaminan terhadap food safety ya. Ya karena itu WHO memiliki beberapa strategis ya, rencana strategis ini yang LAS ya, yang di mana menangani masalah keamanan pangan tidak bisa sendiri-sendiri ya. Karena kalau kita lihat dari jalur keamanan pangan itu panjang ya, dan sulit untuk ditebak ya. Jauh lebih sulit mengatasi keamanan pangan daripada melakukan penanggulangan masalah ketahanan pangan atau food security ya. Kalau food security masih relatif mudah untuk diprediksi, itu masih mudah ya, dengan asumsi-asumsi secara kuantitatif itu lebih mudah daripada food safety ya. Karena food safety itu hazard itu bisa muncul dari berbagai sumber ya. Ya karena itulah penting untuk adanya kolaborasi ya, kemudian komunikasi dengan lintas sektor. Ini sangat penting termasuk untuk menangani masalah-masalah safety dari pedagang kecil dan sebagainya. Itu yang jelas adalah perlu pendampingan teknis ya. Nah, beda dengan industri. Kalau industri dengan regulasi sudah cukup ya, tapi kalau untuk food street ini perlu ada pendampingan. Nah, itu terutama terkait dengan tingkat kependidikan ya, ini sangat berbeda ya. Maka biasanya intervensi-intervensi atau program-program untuk peningkatan safety pada kaki lima ya, itu biasanya selain ada edukasi dan sebagainya, itu ada kegiatan pendampingan ya. Kalau enggak ya percuma saja kan begitu ya. Nah, terkait dengan keamanan pangan itu juga tidak jauh beda dengan ketahanan pangan ya.
Sebagai target adalah penduduk, ya. Ya, penduduk ini menjadi ukuran untuk pengembangan program-program, dan kita tahu bahwa penduduk juga mengalami perubahan-perubahan, ya. Mungkin kalau kita belajar kependudukan, kita bisa melihat yang namanya piramida penduduk, ya. Di mana bentuk daripada piramida itu bisa bergeser-geser gitu kan. Ada piramida tua, ada piramida muda. Ini yang menunjukkan perbedaan adanya komposisi penduduk berdasarkan usia. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, misalnya, di penduduk Indonesia ini akan meningkat secara tajam, yaitu penduduk lansia, itu akan naik. Ini seiring dengan kenaikan umur harapan hidup, ya. Dengan meningkatnya harapan hidup, ini terjadi peningkatan usia yang menjadi panjang, gitu kan. Otomatis terjadi jumlah penduduk yang awet, istilahnya kan. Nah, kita bisa lihat sekarang sudah mulai seimbang antara yang lahir sama yang tua maupun yang mati, gitu kan. Sudah mulai seimbang, ya. Nah, kalau kita telusur lebih jauh, misalnya ini penduduk lansia ini naiknya berlipat-lipat, ya. Jadi tahun 2025 diprediksi jumlah penduduk lansia itu meningkat 8 kali dibandingkan tahun 2000, ya. Nah, fenomena itu bisa Anda lihat di Singapura, misalnya di Jepang, ya. Jadi penduduk lansia itu banyak, ya. Jadi ketika kita jalan-jalan di bandara atau di mal-mal, penduduk lansia itu banyak, gitu kan. Nah, populasinya banyak, terutama di negara-negara yang maju, yang sudah mengambil bonus demografi, jumlah lansianya banyak. Nah, di kita belum memperoleh bonus demografinya, belum, ya, karena asumsi-asumsinya masih belum banyak, ya. Nah, selain masalah piramida berdasarkan kelompok usia, penduduk dunia ini juga mengalami pergeseran, ya. Dalam hal ini adalah urban, ya, ada migrasi, ya, migrasi, dan itu terjadi di seluruh benua, ya. Ini terutama seperti Asia, misalnya, ya. Asia ini meningkatnya tajam yang melakukan organisasi ini, ya. Kita lihat yang merah ini, ya. Jadi bangsa Asia ini termasuk terutama Cina, ya. Ini gemar migrasi, misalnya, kan, termasuk di Amerika itu luar biasa banyaknya, ya, di Eropa misalnya, mungkin yang sedikit di Afrika, gitu, ya. Nah, untuk Indonesia ya tidak sehebat Cina lah untuk kegiatan migrasinya, gitu, ya, kecuali orang Padang, misalnya, kan, Padang, Madura, ini kemudian suku di apa? Sulawesi, ya. Nah, suku Bajo misalnya, ini juga budayanya adalah mobile, ya. Makanya orang Madura juga ada di mana-mana, orang Padang ada di mana-mana, orang Bajo juga ada di mana-mana, ya. Nah, ini berdasarkan regionnya juga nampak, gitu. Justru negara-negara yang Eropa dan sebagainya relatif sedikit yang mengalami migrasi. Artinya apa? Ya, di wilayahnya sudah cukup mapan. Migrasi juga nampak selain antar benua, itu juga terlihat berdasarkan tempat tinggal, ya. Rural, kemudian ada urban, ya. Dan ini menunjukkan bahwa akan terjadi pergeseran, ya, penduduk dari pedesaan itu akan menuju kota, gitu. Ini kita bisa lihat persimpangannya tahun 2000, ya, dan 2000 berikutnya ini jumlah penduduk kota naik terus, ya. Makanya sekarang ini juga berkembang kota-kota penyangga, ya. Contohnya seperti Jakarta, penyangganya ya Bekasi, kemudian Bogor, ya, Tangerang, misalnya. Nah, sedangkan Surabaya penyangganya seperti daerah Mojokerto, kemudian Gresik, Sidoarjo, misalnya. Dan juga mungkin Bangkalan, ya, penyangganya. Jadi penduduk desa akan banyak ke kota, ya.
Nah, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran pusat-pusat ekonomi ya. Ya termasuk mungkin di antara Anda setelah kuliah di Surabaya mungkin enggan pulang kan begitu ya. Tapi ya tidak apa-apa gitu kan. Ya kita cari pengalaman di kota dulu baru kemudian kembali ya. Nah, kembali untuk sekarang ini kan isu-isu penting kembali menjadi caleg dan sebagainya ya. Kalau kembali membangun desa, oke gitu ya, membangun desa ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa penduduk yang di hmm. Oke, 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 oke. Kok tadi berarti nggak jelas tadi ya? Nggak kedengaran. Ya, oke, oke. Nah, ini aja mulai nanti. Jadi terlihat sekali persimpangan migrasi itu titiknya adalah tahun 2000 ya. Tahun 2000 masih relatif sama antara populasi kota dan desa ya. Tapi ketika 2000 ke atas itu cenderung tren masyarakat perkotaan bertambah terus ya karena ini sering dengan pertumbuhan ekonomi itu titik-titiknya banyak di perkotaan ya. Makanya boleh dikatakan seperti Jakarta itu peredaran uang hampir 60-70% ya. Uang beredar di Indonesia itu ada di Jakarta ya. Makanya bondong-bondong untuk ke Jakarta ya kan. Nah, makanya kalau Lebaran kan kelihatan sekali kan. Jadi sekian juta atau sekian ratus ribu mobil itu kembali ke kampungnya masing-masing, gitu kan. Jadi menunjukkan bahwa orang Jakarta itu sebenarnya banyaknya orang desa gitu kan. Nah, jadi pada saat Lebaran itu kembali migrasi ke pedesaan, ya. Nah, tentunya dengan adanya pergeseran populasi tadi, ini juga memberikan konsekuensi dalam penyediaan makanan, ya, baik dari sisi food safety maupun terkait dengan food security-nya. Ya. Jadi kelihatan kalau dengan gambar batang ini kan, dan diprediksi nanti tahun 2025, 65% penduduk Indonesia itu ada di kota. Ya. Sama seperti saya dari kota kecil, dari desa kecil, sekarang lebih banyak di Surabaya, ya, jadi menjadi penduduk Surabaya. Ya meskipun saya hampir 3 bulan pergi ke desa kan begitu. Nah kalau lihat dari pertumbuhan, ya ini Indonesia termasuk jaya ya, banyak ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai tertekan dengan angka 2 gitu ya. Dan yang lebih memprihatinkan itu adalah di negara-negara maju ya seperti Singapura, kemudian Jepang itu penduduknya minus gitu ya. Jadi kalau pengen punya banyak anak ya pindah ke Jepang atau ke Singapura gitu kan. Kalau punya apa profesi yang bagus misalnya kan. Nah, jadi orang Jepang butuh anak gitu kan. Tapi kalau Cina sebaliknya kan gitu ya. Ini contoh juga pola pergeseran ya. Jadi dibandingkan dengan ASEAN ya, migrasi di Indonesia lebih cepat, jalannya lebih cepat. Maka kita bisa lihat dalam 3-5 tahun terakhir ini perkembangan kota-kota begitu pesat gitu kan, apalagi ditambah dengan jalan tol ya, sehingga perkembangan kota menjadi sangat tambah pesat di Indonesia. Nah,
Lagi-lagi itu semua itu memberikan konsekuensi ya, adanya penambahan jumlah penduduk kota yang cukup banyak. Nah, ini memberikan konsekuensi penyediaan makanan. Nah, istilahnya tadi ada gula, ada semut, ya, ada konsumen di situ akan ada produsen, ya. Ini juga memberikan konsekuensi munculnya street food di beberapa kota-kota besar, ya, terutama di daerah-daerah yang padat penduduknya akibat rapid urbanisasi, ya. Sehingga banyak sekali orang migran, ya, dari desa ke kota, dan kita tahu yang namanya migran dari desa ke kota kebanyakan limited skill, ya, limited education, ya. Jadi pendidikannya sama skillnya rendah, ya. Dan ini sering memenuhi daerah-daerah urban yang miskin. Nah, otomatis kantong-kantong tersebut ya perlu penyediaan makanan yang relatif sesuai dengan kemampuannya, ya. Maka tadi meskipun di situ berdiri mall, tapi di sekitarnya pasti akan dikelilingi oleh kaki lima, ya. Nah, itu terjadi di kota-kota juga begitu, ya. Nah, akhirnya muncullah bahwa di situ ada konsumen, maka muncul produsen, ya. Ya karena apa? Makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus dicukupi sehari-hari, ya, meskipun di daerah padat, ya. Karena itulah maka street food memiliki peran yang penting, ya, dalam permasalahan community urban, ya, terutama pada masyarakat yang low dan middle income, ya. Nah, contoh misalnya, kenapa ikan lele itu bisa diekspor di Amerika? Kenapa kira-kira? Kenapa ikan lele itu justru besar pasarnya diekspor ke Amerika? Padahal Amerika itu negara kaya. Kenapa kira-kira? Faiz Nabila, kira-kira apa? Mohon maaf, Prof. Suaranya terputus. Oke, ya. Amerika kita ketahui negara maju, ya. Tapi ternyata Amerika juga merupakan tujuan ekspor ikan lele. Kenapa? Oke, mungkin kemungkinan meskipun Amerika itu negara yang maju, tapi mereka butuh pemasokan dari luar negeri karena mungkin bisa jadi di luar negeri itu kalau misalnya diekspor dari luar tuh lebih murah gitu, Prof. Kemungkinan. Oke. Kalau dikaitkan dengan masalah demografi, mungkin dibantu Agung. Nah, ini sesuai dengan statement yang kalimat baris ketiga, ya. Jadi street food itu penting untuk masyarakat yang low dan middle income. Ya. Tadi Amerika itu kan memang negara maju, ya, tapi jumlahnya penduduknya besar, ya. Yang masuk low sama middle juga besar, ya. Nah, ikan lele itu tergolong ikan yang middle ke bawah, ya. Sedangkan kebutuhan ikan daging di Amerika sangat besar. Nah, untuk yang middle ke atas, nah ini diekspor dengan seafood. Nah, jadi sumber konsumsi protein hewani dari ikan berasal dari seafood. Nah, tapi kalau untuk yang low dan middle, itu jumlahnya juga sangat besar di Amerika. Itu untuk konsumsi ikannya ya diperoleh dari ikan yang lebih murah, ya. Jadi kalau yang middle ke atas itu anggap aja itu rajungan, ya, atau udang, ya. Nah, untuk yang middle low ya ikan lele, ya, itu yang
menjadi terobosan yang luar biasa. Akhirnya banyak ikan lele yang sekarang diekspor, ikan lele, ikan patin diekspor ke Amerika untuk memenuhi kebutuhan yang low dan middle income, ya, yang ada di urban community. Kadang-kadang kita nggak percaya kan bahwa ternyata di sana pun juga laku ikan lele karena ada segmennya. Itu masyarakat yang low dan middle income ke sana, ya. Nah, di satu sisi ya adanya street food itu mensupport food security untuk memenuhi kebutuhan harian, tapi ada beberapa masalah yang muncul ya, terutama terkait dengan aspek safety, ya. Nah, ini menjadi suatu tantangan ya. Satu sisi street food memberikan supporting terhadap pemenuhan kebutuhan gizi ya di masyarakat komunitas. Satu sisi aspek-aspek safety sering terabaikan ya. Contoh tadi kan street food ya, kita lihat di video tadi. Kalau enaknya pastilah itu kan. Nah, tapi kalau safety higien sanitasinya itu tidak dijaga, ya safety menjadi taruhannya kan gitu ya. Maka Anda bisa lihat tadi kalau makanan di kaki lima itu yang penting enak gitu kan. Tapi kalau bintang 5, yang penting up-nya. Ya. Kalau rasanya kan enak kaki 5, kadang-kadang dibandingkan bintang 5 ya. Nah, ini contoh fenomena ya. Di negara kita seperti di Jakarta, fenomena seperti ini kan sudah mulai muncul gitu kan. Kalau Surabaya masih belum begitu gitu kan, kecuali jam-jam tertentu. Nah, ketika kondisi macet seperti ini misalnya, pasti terjadi polusi, ya, akan terjadi kebisingan dan sebagainya, ya termasuk risiko gangguan safety, ya. Dan dalam kondisi ini ya orang-orang juga perlu makan kan gitu. Nah, yang mampu menyediakan apa? Street food. Tak mungkin restoran itu bisa menjangkau seperti ini kan. Jadi yang menyangga adalah street food. Ya. Ya karena itulah masalah safety ini menjadi sangat penting dan memegang peran penting terutama masalah makanan di daerah perkotaan, ya apalagi perkotaan yang padat, ya. Jadi food safety ini menjadi bagian penting food security, ya, terutama ketika di wilayah urban, apalagi urban yang padat, ya. Ya karena itu maka biasanya ada pola-pola ya bahwa tumbuhnya street food ini mengikuti titik-titik tumbuh aktivitas ya. Contohnya ada street food yang bekerja di tempat bekerja misalnya ya, bengkel dan sebagainya. Di sekolah ya school, kemudian hospital, station ya, kemudian terminal. Nah, itu pasti juga diikuti dengan penyediaan makanan. Yang menghandle adalah street food ya. Street food bukan restoran ya. Apalagi untuk yang middle sama low tadi. Nah, bagi masyarakat seperti itu, apalagi masyarakat yang hidupnya sendirian, ya, maka seringkali street food jauh lebih murah ya daripada harus cooking sendiri di rumah. Ya. Contohnya keluarga yang baru nikah, misalnya cuma 2 orang, misalnya, kalau masak sendiri terlalu high cost, ya maka street food menjadi satu solusi. Ya. Jadi di negara-negara yang maju maupun berkembang di perkotaan, street food memegang peranan yang sangat penting dan itu tidak boleh diabaikan. Ya. Nah ini kita bisa lihat contoh sumbangan street food ya terhadap food system di beberapa negara misalnya. Ya. Nah, ini ternyata street food itu memegang peran dalam support ya, support gizi terutama kalori yang cukup besar ya, seperti Meksiko aja sudah 58% ya. Bangsa kita ini sekitar 40 sampai 50% lah ya. Makanya di negara-negara berkembang itu peran makanan ya, utama makanan kaki lima itu sangat penting sekali untuk mensupport kebutuhan nutrisi dan juga mensupport kestabilan food security ya. Nah, ini terjadi secara global. Dan juga harus diketahui bahwa
peran dari street food di daerah urban ya itu sering mensupport urban food security, ternyata juga menjadi sumber pekerjaan ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa peran street food itu bisa mensupport food availability dan juga menyumbang food accessibility ya. Jadi untuk menjamin ketersediaan itu salah satu yang penting adalah street food itu, terutama di negara-negara maju yang termasuk karena yang mudah dan lebih murah diakses ya. Nah, kalau seperti restoran dan sebagainya kan relatif mahal misalnya ya. Nah, ini juga menjadi temuan penting bahwa street food juga menyumbang sumber pekerjaan ya. Dan otomatis karena ini sumber pekerjaan juga akan memberikan kontribusi terhadap income ya. Nah, ini berkembang ya. Berkembang di mana itu kota kecil berkembang, disitulah juga banyak street food berkembang ya. Ya kenapa berkembang ya? Ini karena memang need dengan dekat dengan kebutuhan karena pertumbuhan urbanisasi itu ya, masyarakat bergeser itu kebanyakan menengah ke bawah ya banyak ya, terutama yang tinggal di daerah padat atau kantong-kantong kemiskinan. Nah, yang menjadi ciri khas daripada street food ya, ini usahanya kecil ya, tidak perlu ada semacam skill khusus ya, fasilitas juga sederhana, kemudian dengan jumlah oplah yang kecil ya. Nah, ini tapi apa jumlahnya banyak. Nah, ya. Jadi orang-orang seperti Tegal ya itu kelihatan di Jakarta dia tinggal apa adanya ya. Tapi ketika dia pulang dia menjadi menjadi orang yang sangat terhormat ya. Jadi kekayaannya luar biasa ya. Karena dia memiliki 2-3 cabang warung Tegal atau warung Padang aja sudah sangat luar biasa gitu pendapatannya. Kita sering hanya melihat 1N ya. Nah, kalau kenyataannya satu orang bisa 10 N atau 10 counter gitu misalnya. Tinggal mengalihkan gitu. Dan kalau Anda tahu bahwa ya omset untuk street food itu luar biasa ya. Kalau punya satu begitu, kalau punya banyak, wah sangat luar biasa. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak menduga atau tidak membayangkan, menghitung gitu kan bahwa ternyata teman-teman yang bermain di street food itu luar biasa kesejahteraannya. Kalah itu yang namanya dosen itu kan misalnya ya. Ya, statusnya saya menang dosen itu ya, tapi pendapatannya jauh ya dengan teman-teman yang berprofesi seperti street food sama street food yang sudah mapan gitu ya. Nah, dengan adanya street food yang cenderung kalau kita lihat itu lebih murah ya, termasuk lebih murah dengan apa yang kita siapkan di rumah itu ya, makanya ya itu tadi karena terjangkau dia tumbuh besar ya, tumbuh banyak ya. Nah, itu akan menjadi secara alami ya akan menjadi pengembang coping strategi gitu kan untuk mereduce food insecurity-nya. Dan ini kebaikan daripada food street itu membantu meningkatkan security ya, atau sebaliknya membantu mempercepat penurunan food insecurity di daerah perkotaan tersebut. Ya. Dan aksesnya mudah ya, di mana saja bisa, dan jam bukanya pun kadang-kadang bisa 24 jam ya. Ya memang sangat hebat kalau kita belajar tentang UMKM dan sebagainya ya. Nah, ini bukti juga bahwa street food itu juga mensupport ya sebagian besar mikronutrien ya atau makronutrien dan juga mikronutrien ya. Contohnya di Hatien School di Kokotonyu, kemudian di Nairobi ya. Ternyata street food memberikan support gizi yang cukup tinggi ya. Nah, makanya kalau street food di kuyo-kuyo istilahnya dipersulit dan sebagainya, otomatis juga akan memberikan efek terhadap tingkat keterjaminan ketahanan pangan di wilayah tersebut ya. Dan otomatis berarti apa, mengganggu pemenuhan kecukupan gizi untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan misalnya.
Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenis street food, ya mayority merupakan sumber energi ya, karena lebih banyak fat sama karbohidrat intake itu yang lebih banyak, gitu ya. Nah, permasalahan lain selain pada foodnya langsung, ya, street food juga memberikan permasalahan terkait dengan lokasi, ya. Nah, ini kaitannya dengan unhygienik gitu kan. Di cenderung akhirnya image dari street food ya jorok gitu kan. Nah, jorok maka datangnya ya malam-malam gitu kan supaya nggak kelihatan joroknya. Ya. Nah, kemungkinan berisiko terhadap food safety itu nampak pertama pada saat tahapan preparation ya. Jadi pada saat penyiapan ya apakah food ya yang bisa diawetkan atau enggak itu ya pada saat ini preparation itu tadi. Nah, karena banyak resiko di sini, ini maka menjadi titik penting untuk diperhatikan ya, supaya masalah safety itu bisa terkendalikan. Ya. Termasuk peluang terjadinya kontaminan atau hazard itu juga bisa dikurangi ya, terutama ketika saat food processing. Ya, Anda bisa lihat tadi street food processing di tempat terbuka gitu kan. Otomatis peluang kontaminan terjadi pada saat processing juga sangat memungkinkan gitu kan, sangat memungkinkan ya. Ya contohnya seperti di Jakarta dan sebagainya juga akan terjadi seperti itu ya. Ya karena begitu besar ya keberadaan fast food dalam sini adalah street food ya, ini memberikan konsekuensi yang besar terhadap uh, food handling ya, penanganan makanan ya, terutama dalam memberantas terkait dengan food safety-nya misalnya. Ya. Ini bisa kita lihat sini beberapa kota seperti Malaysia ya. Ini juga menunjukkan terjadinya kenaikan HKP, tapi ya ini memberikan warning-warning yang lain, terutama terkait dengan food handling ya. Salah satu kelemahan dari apa street food itu adalah lemah dalam preparation, lemah dalam handling, gitu, dan sebagainya. Ya, tapi kalau sudah lapar ya semua menjadi enak kan begitu ya. Jadi ini menjadi titik-titik kunci, yaitu pada saat preparation, pada saat processing ini menjadi titik-titik penting ya untuk ditetapkan misalnya titik kritisnya misalnya. Nah, yang menjadi ancaman karena ini terkait dengan higien sanitasi adalah mikrobiologi. Ya. Jadi hazard-hazard yang dari mikrobiologi ini menjadi lebih dominan untuk lebih diperhatikan dibandingkan terkait dengan kimia, terkait dengan fisika atau yang lainnya, misalnya gas. Misalnya. Ini juga sudah dibuktikan di Jakarta ternyata masyarakat yang mengkonsumsi street food ya ini setelah dibukti dicek ternyata ada vital coliform kontaminan ya. Jadi sudah ada kontaminan-kontaminan jahat ini yang sudah masuk ke dalam makanan-makanan street food jika kondisinya tidak diperhatikan. Ya, karena itu penting sekali ya untuk kita belajar melakukan higienisasi paling tidak pada diri kita juga pada keluarga kita. Ya, ini sudah banyak evidence-evidence-nya. Nah, sebagai kesimpulan ya, bahwa ada hubungan ya antara food security, food safety itu dengan street food. Ya, untuk pemenuhan kebutuhan pangan ya berarti ketahanan pangan gitu kan. Ya, untuk terkait dengan risiko-risiko hazard dan sebagainya lebih ke arah food safety kan begitu. Diharapkan nanti kombinasi hal itu semua bisa kita melihat ya permasalahan lebih komprehensif baik terkait dengan food security maupun terkait dengan food safety. Ya. Nah, fakta itu bisa terlihat di sini bahwa street food ini memberikan kontribusi ya terhadap kebutuhan gizi masyarakat urban ya, terutama apa yang urban yang poor. Nah, jadi urban yang miskin. Ini keberadaan street food menjadi sangat penting. Ya, ya karena apa? Nah, ini akan membangun apa
kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan gizinya. Makanya memperhatikan keberadaan street food menjadi hal yang penting kan begitu. Nah, beberapa cara yang dilakukan ya ini tadi harus secara komprehensif. Nah, ini bisa NGO, apa government ataupun relawan komunitas ya. Nah, ini bisa melakukan ya aksi-aksi ya secara kolaborasi dengan berbasis data dan keilmuan. Dan ini bisa diharapkan bisa memberikan tingkatan ya cakan-cakan yang diberikan terutama terkait dengan food safety dan food security ya karena itu diberikan kegiatan-kegiatan sifatnya promosi ya gitu. Nah, pembelajaran yang bisa kita peroleh dari masalah street food di daerah perkotaan ya ini penting ya untuk memperbaiki level kompetensi maupun level edukasi si vendor dan juga food handler ya untuk menjamin safety-nya. Kemudian perbaikan kondisi lingkungan. Nah, ini juga menjadi penting karena tempat berkumpulnya PKL rata-rata tidak ada listrik, tidak ada air dan sebagainya. Ini memberikan konsekuensi terhadap masalah bukan hanya masalah gizi kemudian tapi juga masalah-masalah kesehatan yang lain. Nah, karena itu penting ya, untuk para vendor itu disediakan semacam pelatihan atau pendampingan, terutama untuk menjamin tentang safety terhadap produknya dia. Jadi kalau tidak ada penjaminan atau pemberian ya, misalnya peningkatan capacity building ya untuk vendor-vendor ini menjadi sumber masalah yang serius nantinya di perkotaan. Karena itu sangat logis dengan gambaran tadi, ini penting diadakan regulasi termasuk perizinan terkait dengan street food ya supaya bisa lebih berperan sebagaimana yang diharapkan. Nah, salah satunya adalah dengan rutin control survei. Nah, ini penting ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh WHO tadi ada 4 ya yang harus diperhatikan baik terkait dengan kebijakan aksi, kemudian sistem pengawasan, sistem pengendalian, dan kemitraan, ya ini yang harus menjadi PR-nya. Ya. Nah, secara simpel untuk menjamin food safety, ada beberapa PPT yang sangat mudah untuk dipahami ya. Nah, sudah sangat jelas ya bahwa hazard itu ada biologi, ada kimia, kemudian ada fisikal, dan itu yang perlu dikendalikan kan gitu. Nah, salah satunya adalah jaga tangan kita ini tetap bersih gitu kan. Kemudian ya harus dipisah antara yang matang sama yang setengah matang misalnya. Ini memang harus dipisah untuk sementara. Karena supaya tidak terjadi kontaminan silang ya. Nah, kemudian terutama untuk produk-produk yang susah disimpan misalnya. Nah, ini ya penting untuk mengolah ya sebelum ditindaklanjuti misalnya. Ya. Jadi pentingnya mengolah dengan benar, terutama dalam penetapan suhu. Ya. Ada yang katakan harus di atas 70 derajat, ada juga yang katakan harus 80 ke atas derajat. Dan ini yang penting juga untuk dipelajari dan diketahui. Ya. Kemudian setelah memproduksi, ini kan perlu penyimpanan. Ya. Makanan-makanan yang tidak terpakai kan harus disimpan. Nah, ini perlu dikontrol suhunya ya. Jadi harus dijaga kalau untuk standar dingin berapa, standar hangat berapa dan sebagainya. Nah, keberadaan air juga sangat penting ya. Apalagi kalau food-foodnya itu mobile gitu, wah ini susah sekali dijinakkan gitu kan. Nah, tapi kalau yang sudah standar misalnya seperti air ya, kemudian raw material ya mudah. Nah, untuk menegakkan jaminan keamanan pangan, sebenarnya di Indonesia punya sistem yang sudah cukup kuat lah, ya untuk mengetahui dan mengukur kondisi sekarang seperti ini misalnya.
ya. Dan kita lihat ternyata memang cukup banyak jumlahnya yang sudah melapor ke pemerintah, meskipun kita harus tetap terus memperjuangkan supaya pengurus yang dari pemerintah itu lebih banyak. Nah, penting juga diketahui ya oleh adik-adik mahasiswa tentang kewenangan, ya. Ini yang sering juga tidak tahu kewenangan ini. Jadi apa-apa yang terkait dengan pangan segar itu tanggung jawabnya bukan BPOM, tapi Kementerian Pertanian dan Seterusnya. Pangan olahan, bukan kesehatan, tapi perindustrian. Ya, tapi kalau untuk olahan tertentu misalnya apa, pengolahan tadi misalnya bahan baku ikan menjadi berbagai jenis produk dan sebagainya. Nah, itu masuk Kementerian Perindustrian. Lalu ketika beredar, ya, misalnya sebagai apa, wakil bupati dan sebagainya, misalnya mengolah di situ, misalnya, nah itu harus minta perizinan dari perindustrian, bukan dari BPOM, bukan dari Kementerian Pertanian, tapi harus perindustrian. Nah, kita juga lihat ini ya, BPOM menghandle ini, tapi pengetahuan kita terkait dengan keamanan pangan, jari kita selalu menunjuk BPOM. Ya. Nah, pengolahan pangan tingkat IRTP ya, industri kecil atau pengrajin, ini bukan lewat BPOM, tapi lewatnya adalah pemerintah daerah kota. Lah ini yang masih belum terang benderang ya dipahami oleh staf-staf yang terkait dengan food safety ya. Masih banyak yang perlu dipahami. Ya. Mungkin itu ya sebagai suatu stimulan ya untuk melihat kondisi nyata di perkotaan. Harus kita akui ya bahwa dari sisi food safety, food security, Setut memberikan kontribusi yang cukup besar. Nah, tapi ketika kita bicara food safety, ini Setut juga memberikan masalah yang besar, gitu kan. Nah, makanya perlu penanganan secara komprehensif ya untuk mengelola tentang kewenangan tadi, kemudian juga sumber daya ya, dan mau belajar itu yang penting ya. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan ya. Tapi yang pesan saya adalah ini yang slide ini penting ya. Dan ini penting untuk pemahaman terkait dengan authority karena suatu saat kita akan berhadapan dengan masalah-masalah itu ya. Sehingga kita tidak salah kamar ya ketika melakukan pengaduan, ketika melakukan perizinan dan sebagainya. Begitu, ada pertanyaan? Mohon maaf, Prof, izin itu menyampaikan untuk terkait PHL manajemen dari teman-teman sepakat besok jam 3 sore secara online, apakah Prof Anis bersedia? Jam 3. Ya mudah-mudahan saya bisa ya. Saya ngajar S2 ya mungkin sampai jam 3. Mungkin 3:15 gitu ya. Saya khawatir movingnya agak telat. Ya. Iya, Prof. Untuk link Zoom-nya saya kirim besok, nggih, Prof. Saya mintakan dulu ke Prodi. Oh ya, siap-siap. Insya Allah. Ya. Terima kasih, Prof. Cukup? Ada yang tanya? Wah, absensi. Ya, habis ini tak anu ya, tak. Itu ditanggalin sekarang apa tanggal kapan? Kita bukanya nanti tak. Ditanggalin sekarang aja, ya. Oke, saya nanti saya WA saya ya ke Opting ya, PC ya. Ya. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri. Selamat sore, semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Yuk.